tidak boleh gantung penuh, hanya bergantung penuh itu hanya kepada Allah, tapi jalan ini tetap bersamanya, ini boleh. Nah, yang jelek itu adalah bergantung kepada makhluk, dan makhluknya ini nggak jelas mau kemana. Saya kira bergantung ke makhluk itu pakai tanda kutip ya. Kita punya fasilitas untuk mendekat kepada Allah, nah ini kita pertahankan. Tapi kalau kita punya fasilitas menjauh dari Allah, ini sudah tidak boleh, nggak boleh dipertahankan. Kalau membuat kita jauh dari Allah, buat apa? Menarik, kemarin ada seorang hamba Allah yang memberikan nasihat. Kita ini dalam hidup harus punya prioritas ya, supaya mencapai tadi itu. Apa sih prioritas yang pertama? Prioritas hidup kita yang pertama adalah jangan masuk neraka. Caranya bagaimana? Caranya gampang. Nyalakan kompor, masukkan tangan kita ke kompor. Nanti panas. Nah, itulah yang membuat kita sadar. Neraka itu seperti apa? Jempol aja coba nanti ya, lilin. Kalau terasa panas, neraka itu seperti apa kalau lilin saja begini? Atau air mendidih, celupkanlah kelingking. Jangan ya, tolong. Nanti matang saya tidak tanggung jawab. Maksudnya seperti itulah azab nanti di akhirat. Nah, prioritas saya akan menghindar dari apapun yang membuat saya masuk neraka. Bagus sekali ceramah itu. Saya akan menghindari apapun yang membuat saya terjebak menjadi ahli neraka, terbakar, terpanggang. Tidak mau. Saya pasti mati dan saya tidak mau masuk neraka. Itu prioritas satu katanya begitu. Lalu apalagi prioritas dua? Prioritas dua, saya ingin masuk surga. Surga yang paling top, yaitu yang paling tinggi yang bisa bergandengan tangan dengan Rasul. Tetapi karena surga ini paling top, pasti perjuangannya juga top juga. Ya, orang yang mau naik ke puncak gunung akan beda dong dengan yang hanya mau di lereng gunung. Perjuangan, persiapan, lelahnya, jungkir baliknya, anginnya, bekunya, capeknya, terpelesetnya, terbanting batu, beda dengan yang hanya di bawah gunung, naik terus motret ke atas cukup. Saya ingin puncak, itu sudah siap dengan perjuangan. Nah, kuncinya yang tadi itu adalah harus mulai berani menyelidiki terus dengan jujur kemusyrikan kita, kemunafikan kita. Karena sepanjang itu ada, neraka menjadi dekat, surga menjadi jauh. Nauzubillahi min dzalik. Kuncinya adalah jangan menipu, tertipu oleh penilaian orang lain kepada kita. Jujurlah kepada diri, bertafakurlah di kamar. Saya ini siapa? Benarkah saya orang berilmu, tapi saya menipu orang lain dengan ilmu? Benarkah amal saya diterima? Apakah saya menuhankan Allah atau menuhankan selain Allah? Busukkah hati saya? Apakah benar perkataan dengan perbuatan saya? Apakah di depan dengan di belakang sama atau tidak? Orang yang rada-rada kurang bagus hatinya, biasanya bicaranya banyak rendahnya. Renda tahu yang penting dari pakaiannya atau rendahnya? Pakaiannya. Renda itu aksesoris. Bayangkan kalau pakaiannya renda semua, kan kurang bagus. Ya, dasi lah. Yang penting dasinya, pakaiannya kan kurang lucu kalau kemana-mana dasi semua. Hadirin, saya mohon maaf perumpamaan ini kurang bijaksana. Besar harapan seusai pertemuan ini kita meluangkan waktu untuk jujur stop memikirkan
pikirkan perbuatan orang kepada kita, tapi mulai pikirkan perbuatan kita kepada Allah. Kita ini mengkhianati Allah atau tidak? Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengurus kita setiap saat, Allah yang memberi nikmat, Allah yang menjaga kita, Allah yang memberikan ganjaran. Kenapa kita nggak pernah mikir apa yang kita lakukan kepada Allah? Apakah saya mengkhianati Allah atau tidak? Apakah saya membohongi Allah? Apakah saya menduakan Allah? Kenapa saya hidup lebih banyak senang dengan orang, berharap dari orang kepada Allah yang jelas-jelas tiada terputus karunia-Nya? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Kenapa saya kok enggak? Nah, itu saja dulu PR-nya. Syukur kalau nanti bisa nangis. Kalau belum nangis, kelihatannya belum nyesal. Karena orang yang nyesal sekali, tangisannya akan sangat menggelontorlah air matanya. Kesimpulan, hati-hati, jangan terjebak, terhijab oleh merasa berilmu, merasa banyak amal, merasa banyak manfaat untuk orang. Allah Maha tahu lipatan hati yang terdalam. Niat salah, amal tidak diterima. Beda antara perkataan dengan perbuatan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi yang berkata yang tidak diperbuatnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin.